Salam, selamat datang di kelas 11. Selamat datang juga di pertemuan perdana mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11. Baik, pertama-tama untuk pengenalan lebih awal, Pak ingin review kembali materi kelas 10 yang kalian pelajari pada kelas 10 lalu. Oke, untuk kelas 10 kalian sudah pelajari ruang lingkup ilmu sejarah. Sebagai awal dari pengenalan akan ilmu sejarah, juga beberapa materi yang berkaitan dengan masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Kemudian juga ada dipelajari bagaimana Islam masuk dan berkembang di Indonesia serta pengaruh-pengaruhnya dalam segala bentuk atau segala segi kehidupan. Baik, untuk materi pertama di kelas 11, kita akan mulai belajar bagaimana masuk dan berkembangnya pengaruh dan kebudayaan bangsa Eropa. Dalam hal ini ada bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan juga bangsa Inggris di Indonesia, dan bagaimana mereka menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Baik, untuk materi awalnya kita belajar dulu bagaimana atau latar belakang apa saja yang menyebabkan bangsa Eropa rela datang dari Eropa untuk sampai ke Indonesia. Baik, untuk materi pertama itu dengan topik penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Ini cakupan materinya ada latar belakang dan juga bangsa-bangsa Eropa mana saja yang melakukan penjelajahan samudra. Baik, sebelum belajar lebih lanjut, perlu diperhatikan dulu tujuan pembelajaran. Ini dapat menyimpulkan proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, serta membuat laporan tertulis tentang proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Baik, dari tujuan pembelajaran di atas, maka materi pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan perdana hari ini, yang pertama itu faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Kemudian juga yang kedua, itu tokoh-tokoh penjelajahan samudra bangsa Eropa. Baik, untuk lebih jauhnya, mari kita lihat di slide. Yang pertama atau A, latar belakang penjelajahan samudra. Ada sekitar 5 faktor yang menyebabkan bangsa Eropa itu datang dan sampai ke Indonesia, mengarungi samudra yang cukup luas untuk bisa sampai ke Indonesia. Yang pertama itu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman. Kemudian semangat 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Kemudian yang ketiga itu semangat Reconquista. Kemudian yang keempat itu kisah perjalanan Marco Polo. Kemudian yang kelima itu kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Bisa kalian perhatikan pada peta di samping ini. Peta di samping ini menampilkan kota Konstantinopel, di mana kota tersebut merupakan kota dagang, tempat bertemunya pedagang dari Asia dan juga dari Eropa. Jadi sebagaimana kalian ketahui bahwa kota dagang itu merupakan kota yang sangat penting, di mana di situ terjadi kontak dagang, transaksi dagang antara bangsa Asia dan juga bangsa Eropa. Seberapa penting kota Konstantinopel itu, mari kita lihat pada penjelasan berikut ini. Yang pertama itu kota Konstantinopel jatuh. Jadi kota Konstantinopel itu merupakan ibu kota dari Kerajaan Romawi Timur, sementara kota Roma merupakan ibu kota dari Kerajaan Romawi Barat. Jadi perlu kalian ketahui bahwa kota Roma itu dahulunya merupakan kerajaan Romawi yang kemudian pecah menjadi Romawi Barat dengan kekuasaannya Katolik. Kemudian kota Konstantinopel atau Bizantium itu merupakan pusat agama Kristen Protestan. Jadi kota Konstantinopel ini dalam perkembangannya jatuh ke tangan Kesultanan Turki Utsmani, sehingga menyebabkan kota Konstantinopel tersebut ditutup oleh penguasa yang
menaklukkan Konstantinopel sehingga melarang pedagang Eropa untuk berdagang di sekitaran kota Konstantinopel. Yang berikut, kota Konstantinopel merupakan kota pelabuhan tempat bertemunya pedagang Eropa dan Asia. Seperti penjelasan yang tadi, pedagang Asia dan Eropa itu bertemu dan melakukan transaksi dagang di kota Konstantinopel. Untuk diketahui juga, kota Konstantinopel ini dahulunya merupakan satu-satunya jalan masuk dari Asia ke Eropa. Sebagaimana kalian perlu ketahui bahwa dunia dulu itu berbeda dengan dunia sekarang. Jadi, kota Konstantinopel inilah yang merupakan satu-satunya tempat berdagang, satu-satunya pintu masuk Asia ke Eropa. Kemudian yang berikut, kota Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1453 yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II. Jadi setelah menguasai kota Konstantinopel, maka kebijakan Sultan Muhammad II melarang orang Eropa berdagang di Konstantinopel sehingga Eropa mengalami kesulitan mendapatkan barang dagangan, yaitu rempah-rempah, sehingga harga rempah-rempah menjadi sangat mahal. Kemudian yang berikut, timbul niat bangsa Eropa untuk mencari jalan dan membeli dari sumbernya, yakni Indonesia. Jadi setelah kelangkaan rempah-rempah di Eropa, maka orang Eropa itu punya niat untuk mencari dan menemukan sumber rempah-rempah sendiri dan membelinya dengan harga yang relatif murah dan juga bisa mendapatkan rempah-rempah yang banyak. Kira-kira seperti itu untuk kota Konstantinopel jatuh. Kemudian yang kedua itu semangat rigid. Jadi untuk idealisme atau imperialisme kuno itu berpusat pada ketiga G ini. Yang pertama itu gold. Jadi gold itu berupa emas, perak, dan barang berharga lainnya. Jadi indikator kemakmuran suatu wilayah pada zaman dulu itu dilihat dari banyaknya emas dan juga barang berharga lainnya. Jadi semakin banyak bangsa tersebut mempunyai emas, perak, dan lain sebagainya, maka bisa dikatakan atau bisa dikategorikan bangsa tersebut merupakan bangsa yang maju. Kemudian yang berikut, G yang kedua yaitu glory, yaitu perluasan wilayah kekuasaan. Jadi semakin besar, semakin luas wilayah kekuasaannya, maka bangsa tersebut mempunyai suatu kekuasaan atau mempunyai suatu tanda bahwa orang itu bangsa itu merupakan bangsa yang besar. Contohnya bangsa Romawi kuno itu menguasai wilayah-wilayah sampai di Mesir, Asia, dan lain sebagainya. Kemudian berikut gospel. Gospel ini adalah misi suci penyebaran agama Nasrani. Jadi di samping mencari emas dan juga mencari wilayah kekuasaan, maka ikut juga para misionaris dengan tujuan atau dengan maksud menyebarkan agama Nasrani keluar dari Eropa. Kemudian yang berikut itu semangat Reconquista. Jadi semangat Reconquista ini merupakan semangat pembalasan kepada kekuasaan Islam dimanapun dijumpainya sebagai tindak lanjut dari Perang Salib. Jadi untuk kalian ketahui, Perang Salib ini merupakan sebuah perang besar dan berkepanjangan antara umat Kristen Eropa dan umat Islam di Timur Tengah. Dengan faktor penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama, umat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di tanah suci Yerusalem. Kemudian yang kedua, Bani Saljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristen yang akan beribadah di Yerusalem. Yang ketiga, Bani Saljuk menguasai wilayah-wilayah di Asia Kecil dan mengancam eksistensi dari Konstantinopel. Kemudian yang keempat, adanya keinginan Bizantium Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaan ekonomi perdagangan di Timur Tengah. Yang berikut, kisah perjalanan Marco Polo. Jadi Marco Polo itu merupakan seorang pedagang dari Venesia, Italia, yang pertama kali melakukan perjalanan sutra ke Cina dan mengunjungi penguasa Cina saat itu yaitu Kubilai Khan. Dari jalan sutra ini jalan darat. Jadi sebelum jalan laut itu ditemukan, maka orang Eropa atau orang Asia hendak melakukan perjalanan itu menempuh perjalanan sutra atau perjalanan darat.
Jadi tentunya ini memakan waktu yang sangat-sangat lama. Kemudian dalam sebuah buku yang berjudul Description of the World menerangkan kejayaan dan kemajuan di dunia timur atau Cina. Kisah perjalanan ini juga membuka semangat para penjelajah agar membuktikan kebenaran akan hal tersebut. Jadi setelah Marco Polo itu melakukan perjalanan darat tersebut, maka ditulislah perjalanan tersebut dalam sebuah buku yang berjudul Description of the World. Jadi dalam buku tersebut dia menulis bahwa di dunia timur itu terdapat sebuah bangsa, sebuah negara yang cukup maju dengan peradabannya sudah modern. Jadi orang Eropa itu setelah membaca buku tersebut, mereka penasaran dan ingin mencari tahu apakah yang ditulis oleh Marco Polo dalam buku tersebut benar atau cuma khayalan belaka. Ya, ini juga merupakan salah satu penyebab orang Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk membuktikan kebenaran akan buku tersebut. Yang berikut itu kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat seperti bola dan matahari merupakan pusat tata surya. Jadi penemuan Kopernikus dan didukung oleh Galileo Galilei ini mematahkan sebuah teori yang memang sangat berkembang pesat di Eropa saat itu, di mana seorang ahli dari Yunani yang bernama Ptolemy itu menyatakan bahwa bumi itu datar seperti meja dan bukan bulat seperti bola. Juga ada teori yang menyatakan bahwa bumi merupakan pusat dari tata surya, sehingga matahari dan planet-planet lain itu berputar mengelilingi bumi sebagai pusat tata surya. Jadi kemudian teori tersebut dibantahkan oleh teori yang baru muncul, yaitu teori heliosentris, di mana menyatakan bahwa matahari itulah yang merupakan pusat tata surya, sementara bumi dan satelitnya yaitu bulan, kemudian planet-planet lain tersebut berputar mengelilingi matahari. Jadi kalian bisa perhatikan ilustrasi pada gambar tersebut di sini. Jadi untuk teori geosentris, di mana menyatakan bahwa bumi ini yang merupakan pusat tata surya, sehingga bulan, matahari, dan planet-planet lain ini berputar mengelilingi bumi. Tapi dalam perkembangannya muncul teori yang disebut teori heliosentris, menyatakan bahwa matahari ini merupakan pusat tata surya, sehingga planet-planet lain termasuk bumi ini berputar mengelilingi matahari. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikut itu bentuk kapal semakin besar dan mampu mengarungi samudra. Tentunya untuk mengarungi satu samudra itu membutuhkan kapal yang besar. Karena di samudra yang luas terdapat banyak ancaman seperti badai dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut itu ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah sehingga tidak menyulitkan pelaut-pelaut pada waktu mereka berada di tengah-tengah samudra. Kemudian yang berikut itu kapal dilengkapi dengan meriam sehingga mengurangi kemungkinan adanya bahaya di tengah samudra. Kapal-kapal juga sudah diperlengkapi dengan meriam, bubuk mesiu, dan lain sebagainya. Dalam hal ini untuk mengurangi adanya kemungkinan bahaya di tengah samudra. Baik, kira-kira itu adalah faktor penyebab bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan samudra. Jadi untuk kalian perlu ketahui, penjelajahan samudra Eropa itu dipelopori oleh bangsa Portugis dan Spanyol, kemudian diikuti oleh Inggris dan juga Belanda. B. Penjelajahan samudra bangsa Eropa. Itu seperti yang tadi Pak sudah sampaikan, dipelopori oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Jadi untuk kita ketahui bagaimana atau siapa saja pelaut-pelaut dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, maka perhatikan penjelasan pada slide berikut. Yang pertama itu Bartolomeus Dias. Jadi Bartolomeus Dias ini merupakan seorang pelaut dari Portugis. Dalam perjalanannya mengarungi samudra, dia berhasil sampai di ujung selatan benua Afrika, namun kapalnya itu dihantam oleh badai sehingga kembali ke Portugis. Tempat mereka dihantam badai dinamai Tanjung Badai. Tapi dalam perkembangannya diganti oleh Raja Portugal João II
menjadi Tanjung Harapan atau Cape of the Good Hope. Jadi kalian bisa perhatikan di samping sini ada peta perjalanan dari beberapa pelaut Portugis. Jadi untuk yang warna orange ini merupakan rute dari Bartolomeus Dias. Dia berangkat dari Portugis, dari kota Lisbon, kemudian dia sampai ke ujung selatan benua Afrika. Dan sampai di sini dia itu dihantam oleh badai sehingga kembali ke Portugis untuk menghilangkan rasa takut dan juga menambahkan harapan bahwa akan segera mendapat tempat rempah-rempah tersebut, maka dinamakan Cape of the Good Hope atau Tanjung Harapan. Kemudian yang warna hijau ini adalah rute perjalanan dari Vasco da Gama. Jadi dia itu berangkat dari Portugis mengikuti jalur dari Bartolomeus Dias, kemudian dia sampai ke Mozambik dan Mombasa atas petunjuk dari pedagang-pedagang Muslim di sini. Maka dia melanjutkan perjalanan dan mendirikan kantor dagang di Calicut, India. Yang berikut itu Vasco da Gama. Jadi Vasco da Gama merupakan pelaut Portugis. Dia diutus oleh Raja Portugis saat itu, yaitu Manuel I, untuk mengikuti jejak Dias yang tadi sudah disampaikan pada slide sebelumnya. Jadi rute perjalanannya itu menyusuri pantai barat Afrika Timur, kemudian singgah di pantai Afrika Timur, yaitu Mozambik dan Mombasa, kemudian dilanjutkan sampai ke Calicut dan mendirikan pos perdagangan, kemudian membeli rempah-rempah dan dikirim kembali ke Portugis. Sorry, ini adalah Afrika Barat, yang menyusuri pantai Afrika Barat. Jadi kemudian yang berikut Alfonso de Albuquerque. Jadi Alfonso de Albuquerque ini melanjutkan ekspedisi selanjutnya dari Kalkuta atau Calicut, India, dan menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Jadi orang pertama yang berhasil sampai ke Malaka, Indonesia, adalah Alfonso de Albuquerque. Yang berikut keempat, Christopher Columbus atau Christophorus Columbus. Jadi Christophorus Columbus ini merupakan pelaut dari Spanyol. Jadi dia berlayar itu mengarungi Samudra Atlantik dengan kapal Santa Maria, Nina, dan Pinta sampai ke Kepulauan Bahama dan menamai penduduknya yaitu Indian. Jadi dia berangkat, rutenya kurang lebih kalian bisa perhatikan di samping sini. Ini adalah rute perjalanan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah dia sampai ke Kepulauan Bahama, ini dia pikir sudah sampai ke Indonesia atau tempat yang selama ini mereka cari, sehingga dia menamakan penduduk tersebut sebagai suku Indian. Kemudian yang berikut pelayaran antara tahun 1492 sampai 1505 itu dilakukan selama 4 kali. Dan pada saat perjalanan juga dia bersama seorang pelaut yang bernama Amerigo Vespucci, yang dalam perkembangannya dia itu yang menamai Amerika Serikat sesuai dengan namanya Amerigo. Kemudian jejaknya kemudian diikuti oleh pelaut Spanyol yang lain seperti Hermano Cortés, yang kemudian menduduki kerajaan Aztec dan Maya di Yucatan, Meksiko. Kemudian pelaut Pizarro yang tahun 1630 menaklukkan suku Indian di Peru, yakni suku Inca. Kemudian yang berikut itu Ferdinand de Magelhanes. Ferdinand de Magelhanes merupakan pelaut Spanyol yang berangkat bersama Juan Sebastian Elcano dan juga Antonio Pigafetta. Jadi Magelhanes itu merupakan manusia pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Tetapi setelah sampai ke Kepulauan Masava yang kemudian diberi nama Filipina, diambil dari nama Raja Spanyol Philips II, Magelhanes gugur di Filipina akibat terlibat konflik antara suku-suku lokal di Filipina, sehingga perjalanannya kemudian dilanjutkan sampai ke Maluku oleh Juan Sebastian Elcano. Namun karena adanya perjanjian Saragossa, maka mereka kembali ke Filipina dan kemudian kembali ke Spanyol. Jadi untuk rute sendiri kalian bisa perhatikan pada peta di samping. Ya dari Spanyol kemudian sampai ke ujung selatan benua Amerika, kemudian lurus datang ke sini dan sampai ke Maluku. Kemudian ke Filipina, kembali ke Maluku,
sampai ke Filipina, kemudian ke Maluku, kemudian kembali ke Filipina. Kemudian lanjutkan, kemudian sampai ke Spanyol. Jadi arti penting perjalanan Ferdinand Magellan ini berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat seperti bola, sehingga jika berlayar ke ujung timur, maka akan sampai juga ke tempat semula. Hal tersebut membuktikan bahwa bumi benar-benar bulat. Kemudian yang keenam, Barents. Barents ini merupakan pelaut dari Belanda. Jadi upaya mencari daerah penghasil rempah-rempah itu dia ke kutub utara, namun terhambat karena air laut membeku sehingga kembali, namun meninggal dalam perjalanan pulang. Kemudian yang berikut itu Abel Tasman. Jadi Abel Tasman itu berlayar dan mencapai Tenggara Australia. Tahun 1642 berhasil menemukan sebuah pulau yang dinamakan Pulau Tasmania, sesuai dengan namanya. Kemudian yang berikut Cornelis de Houtman. Jadi Cornelis de Houtman itu merupakan pelaut Belanda, jadi dengan 4 buah kapal dan 249 awak, mengambil jalur yang pernah dilalui oleh Portugis dahulu. Tahun 1596, rombongan de Houtman tiba di Banteng. Jadi kalian bisa perhatikan peta di bawah ini merupakan peta yang dilalui oleh pelaut-pelaut Eropa untuk sampai ke Indonesia dan juga mengarungi samudra sampai di Australia dan tempat-tempat lainnya. Kemudian yang berikut adalah Sir Francis Drake. Dari Sir Francis Drake merupakan pelaut Inggris yang berlayar ke arah barat. Ketika sampai di Indonesia sempat membeli rempah-rempah di Ternate dan pulang ke Inggris tahun 1540. Jadi Francis Drake ini merupakan seorang pelaut dari Inggris yang berlayar mengikuti jalur yang pernah dilalui oleh Ferdinand Magellan. Kemudian yang berikut 10 yaitu Pilgrim Fathers. Jadi berangkat tahun 1607 ke arah barat dan berhasil mendarat di Amerika Utara dengan kapal Mayflower. Yang berikut Sir James Landsteiner dan juga George Raymond. Jadi pada pelayaran tahun 1591, Lancaster berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan Penang, sampai di Inggris pada tahun 1594. Pada bulan Juni 1602, Lancaster dan maskapai perdagangan Inggris atau EIC berhasil tiba di Aceh dan terus menuju Banteng. Di Banteng dia mendapatkan izin dan berhasil mendirikan kantor dagang. Yang berikut ke-12, Sir Henry Middleton. Pada tahun 1604, pelayaran kedua EIC yang dipimpin Sir Henry Middleton berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan juga Banda. Yang berikut adalah William Dampier. Pada tahun 1688, Dampier melakukan perjalanan dan berhasil mendarat di Australia. Dia terus melanjutkan pelayaran dengan menelusuri pantai barat ke arah utara. Yang berikut James Cook. Jadi pada tahun 1770, Cook berhasil mendarat di pantai timur Australia dan menjelajahi pantai Australia secara menyeluruh pada tahun 1771. Oleh karena itu, James Cook sering dikatakan sebagai penemu benua Australia. Jadi mungkin materinya cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.